Halo teman-teman, ketemu lagi di channel kami Investasi Kesehatan. Salam sehat sampai tua. Jadi pada kali ini kita akan membahas topik yang sering ditanyakan, yang sering dianggap tabu oleh masyarakat kita, tentang apakah kita boleh berhubungan badan selama masa kehamilan. Simak terus sampai selesai ya. Salam sehat sampai tua. Hai teman-teman semua, ketemu lagi di channel Investasi Kesehatan. Sebelum kita mulai pembahasannya, jangan lupa untuk subscribe ya, supaya kami tambah semangat untuk membuat video-video selanjutnya yang penuh ilmu dan mudah-mudahan bermanfaat bagi orang banyak. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita bahas materinya. Salam sehat sampai tua. Cekidot. Jadi, apakah berhubungan badan bisa menyebabkan keguguran pada kehamilan, terutama kehamilan muda? Jawabannya sebenarnya tidak bisa, kecuali Anda termasuk orang dengan misalnya ada antibodi antisperma dan sebagainya. Tapi kalau tidak ada hal-hal seperti itu, maka berhubungan tidak akan menyebabkan keguguran. Penyebab keguguran 80-90% adalah gangguan kromosom. Anda bisa tonton di video kami yang ini nih, ya, supaya lebih jelas. Jadi pertanyaan berikutnya dan pernyataan berikutnya yang sering kita dengar adalah penetrasi itu akan bisa membahayakan janin karena bisa melukai janinnya. Nah, ini Anda bisa lihat di sini ya. Nah, penetrasi itu cuma sampai sini aja. Nah, sedangkan kita kehamilan itu di sini. Ya. Jadi, Anda bisa melihat di situ bahwa tempatnya itu ada jaraknya dan ada pelindungnya. Pelindungnya apa? Salah satunya adalah selaput ketuban. Keduanya ada serviks mulut rahim. Mulut rahim itu ada jaraknya. Mulut rahim itu sekitar 2-3 cm lah. Gitu kira-kira. Jadi kalau Anda berhubungan pada penetrasi tidak akan menyebabkan bayi itu akan terluka atau janinnya terluka. Nah, pernyataan berikutnya adalah apakah pada saat yang perempuan si ibu hamil ini terjadi orgasme, apakah bisa terjadi persalinan prematur? Jawabannya sebenarnya rata-rata kemungkinan besar tidak akan menyebabkan persalinan prematur. Kenapa? Karena memang pada saat orgasme terjadi kontraksi dari rahim itu, tetapi kontraksinya hanya kekuatannya sedikit dan hanya tidak lama. Padahal untuk bisa menimbulkan persalinan, dia butuh kontraksi yang terus-menerus dan kekuatannya cukup. Nah, apakah wanita hamil gairahnya menurun pada selama hamil? Jadi jawabannya sebenarnya yang namanya gairah itu tergantung hormon kita dan otak kita. Itulah yang namanya gairah. Gairah dari segi apapun ya, bukan hanya dengan gairah tentang berhubungan ini, tapi gairah apapun, gairah makan dan sebagainya itu tergantung otak kita. Maka jadi itu adalah tidak benar bahwa gairah pada saat hamil menurun. Jadi kesimpulannya bagaimana? Berapa kali sih boleh berhubungan selama kehamilan? Sebenarnya tidak ada patokan berapa kali, asalkan tidak ada gangguan, baik itu misalnya perdarahan atau misalnya mungkin Anda serviks inkompeten, maka berhubungan itu biasa aja, nggak ada masalah, asal tidak berlebihan. Ingat ya, apapun kalau berlebihan, meskipun kita makan, kalau berlebihan itu menjadi tidak baik lagi. Nah, terus bagaimana posisinya yang dianjurkan? Posisi yang dianjurkan untuk berhubungan selama masa kehamilan adalah yang penting di sini dan yang terutama adalah mencari posisi yang nyaman untuk si ibu. Kenapa? Bisa dibayangkan ya, makin bertambah usia kehamilan, perutnya makin besar. Nah, kalau kita tidak mencari posisi yang nyaman untuk ibunya, maka bisa terjadi gangguan psikologis terutama pada ibu hamil tersebut. Nah, apakah perlu menggunakan kondom?
selama berhubungan pada saat hamil? Jawabannya bisa iya, perlu, bisa tidak. Nah, kapan perlu? Misalnya ya, pada pasangan yang salah satunya mengidap penyakit tertentu, terutama penyakit menular seksual, itu perlu menggunakan kondom. Tetapi kalau misalnya tidak, ya tidak perlu juga, tidak ada masalah gitu. Jadi meskipun dibuang di dalam juga tidak ada masalah. Seperti itu kira-kira teman-teman. Jadi gimana? Masih bingung atau sudah mengerti? Kalau masih bingung, tanya di kolom komentar ya. Oke, salam sehat, sampai tua. Sampai ketemu di video kita selanjutnya. Gimana teman-teman? Sudah pada mengerti apa belum? Nah, kalau udah pada ngerti, jangan lupa untuk di like ya. Dan share link ini ke sebanyak mungkin media sosial supaya makin banyak orang yang mendapatkan manfaat dari menonton video ini. Nah, bagi yang belum mengerti atau ada pertanyaan, silahkan tulis pertanyaan dan komen Anda di kolom komentar. Oke, salam sehat, sampai tua.